ada yang aku lihat, ada yang komen tuh gini loh, kita tunggu aja kapan cerainya. Halo Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jeglacious. Hari ini kita bersama bintang tamu utama Makasih. Koprak. Kemarin kan banyak yang minta bikin video berdua lagi. Banyak. Nah, Udah dah. tadinya kita udah nyiapin beberapa video ya yang kemarin sempat di polling. Tapi ternyata ada sebuah fenomena online yang lagi happening banget. Jadi jagat dunia online ini lagi dihebohkan dengan pernikahan Dinda Hau dan Ray Mbayang. Ray aja lah ya, susah nyebut namanya. Ray. Jadi katanya mereka tuh baru ketemu. Ray ini R-A-Y apa R-E-I? R-E-Y. R-E-Y. Ray. Kenapa nggak R-A-Y? Raymond. Nanti kita DM ya. Ternyata mereka tuh baru ketemu 3 kali dan di hari ketiga si Ray-nya tuh langsung ketemu sama orang tuanya Dinda untuk minta izin buat menikah. Jadi aku nggak tahu ini sistem ta'arufnya kayak gimana, karena di dunia online yang aku tangkap sih ceritanya kayak gitu. Akhirnya pernikahannya tuh lamarannya 9 Juli kemarin dan pernikahannya tanggal 10 Juli. Sedangkan pertemuan pertama mereka tuh di pokoknya bulan Oktober 2019, jadi tahun lalu sebenarnya. Yang bikin hebohnya apa? Karena 3 harinya kan udah sering lah yang gitu. Karena mereka nggak pacaran, jadi mendadak tiba-tiba menikah. Bukan yang hebohnya gara-gara masak Indomie itu? Nah, masak Indomie itu justru setelah mereka nikah, di malam pertama setelah mereka nikah tuh terkuaklah bahwa si Dinda Hau itu nggak bisa masak nasi dan nggak bisa masak Indomie. Terkuaknya gimana sih? Ya, jadi dia bikin story bahwa aku tuh belum bisa masak nasi guys dan belum bisa masak Indomie, makanya dibikinin suami gitulah intinya. Lalu? Dan banyak yang reply kan. Jadi sebenarnya sebelum kasus Indomie ini tuh udah rame bahwa mereka akhirnya menikah dengan sistem ta'aruf, nggak pernah kelihatan pacaran. Nggak, sebelum ini orang nikahnya kan baru 9 Juli, udah ramenya apa? Ya ramenya maksudnya dari 10 Juli. Sekarang Ya, kan udah 11. Baru 2 hari. Iya, berarti 2 hari. Jadi bukan gara-gara Indomie doang gitu. Pada saat lamaran dari tanggal 9 tuh orang-orang udah kayak, wow, mereka menikah gitu loh, Pi. Ya, terus? Tahu nggak sih si Pipi ini? Nggak tahu. Kalau kamu tipe yang menyetujui atau enggak? Masak Indomie. Bukan. Setuju masak Indomie nggak bisa. Kamu bisa nggak masak Indomie? Ya, tinggal baca di belakang sih gampang. Tapi kita selama kenal nggak pernah loh kamu bikin Indomie, Pi. Ya gitu. Pernah, kalau lu sakit gue bikin Indomie. Enggak, saya. Enggak ya? Kalau aku sakit, Enggak, kalau lu enggak. Bubur. Kayaknya kalau lu zaman kita sebelum nikah, lu kan di ini. Kalau di rumah lagi sakit, gue masak Indomie sendiri, masak nasi sendiri gue. Nasi iya, Indomie Iya, enggak. masak. Kan lu di rumah lu, kita kan belum nikah. Tapi Indomie tuh enggak. Iya, Ising sum sing dem. sing benglebeg. Enggak kamu enggak. Iya. Lah, Udah, kan yang masak Indomie abis gua. ini kita akan tantang. Lu orang mah ya Prabowo. gini enggak. Orang mah masak Indomie cuma pakai bumbu. Gua mah yang kayak di iklan-iklan ada ayamnya. Bahkan gua menyebut diri gua Gordon dulu. Indomie Gordon Blue. Itulah. Chef Gordon. Chef Gordon. Gordon Ramsay loh. Garden Ramsay. Garden mah taman. Taman ya. Garden Savage lo enggak? Enggak tahu. Lagu yang zaman dulu. Garden. Garden mah sehat, banyak vitamin. Kan garden. Jauh. Sarden kan sama, sarden garden. Nah, jadi dihebohkan, ada Ya. yang sinis. Ini komen terlucu ya dari Ya. netizen tuh sampai komen gini. Nggak bisa masak nasi, nggak bisa bikin Indomie, eta teh picarekaneun mitoha. Apa tuh picarek? Itu tuh kayak itu tuh materi kalau mertua lu tuh bakal marah sama lu gitu kalau lu nggak bisa masak nasi. Nggak usah.
Gue bisa masak nasi ya, nggak bisa masak aja mertua marah. Ini Indomie nggak bisa. Indomie itu cuma ngerebus, guys. Terus Menurut kamu sebagai orang yang melewati hal yang berbeda dengan Dinda Hau, gue baca komen di Twitter ada yang bilang gini katanya, ya udahlah, kenapa sih emang kalau misalnya pacaran baru itu emang kenapa pertanyaannya kan gitu? Karena menurut orang yang komen di Twitter itu dia bilang karena orang yang nikah sampai 10-20 tahun aja dia bilang gitu banyak yang nggak cocok, cerai-cerai juga. Tapi jadi dibalik gitu. Padahal kan sebenarnya ya justru kan karena 10-20 tahun nikah aja lu nggak cocok, apalagi nikahnya. apalagi nikahnya kilat. Iya, apalagi nikahnya. Tapi ini dibalik sama dia justru. Ya kenapa emang 1-2 tahun toh yang 10-20 tahun aja tetap cerai. Jadi ya nggak apa-apa lah 1-2 tahun juga toh yang lama juga tetap cerai. Jadi gitu. nggak jaminan gitu bakal. Ngerti nggak sih kata-katanya? Iya. Jadi itu kalimat yang aneh. ya harusnya kan untuk diperuntukkan, membela. ya kan justru, ya dia dipakai kata-kata itu untuk membela ya bukan 1-2 tahun, apa yang 3 hari gitu ya nggak masalah dong. Iya benar. Padahal kata-kata itu digunakan justru karena 1-2 tahun, yang 10-20 tahun aja bisa cerai, ya lu baru kenal bentar, masa lu mau nikah kan harusnya itu kata-katanya. Jadi maksudnya dia tuh mau membela, tapi kalimatnya tuh berseberangan gitu. Kalimatnya digunakan untuk yang ya gitu Iya, untuk melawan ya. Ya karena memang ini kalau menurut aku ya sebenarnya setiap orang tuh beda sebenarnya, Pit. Jadi kayak misalnya gini, Dinda Hau sama Ray Mbayang tuh melakukan hal itu dengan cukup waktu cuman 3 kali pertemuan. Nah, mungkin itu bisa terjadi karena mau nggak mau kita harus membayangkan kayak gini loh. Dua-duanya kan di dunia hiburan ya. Nggak mungkin lah misalnya Dinda Hau nggak pernah tahu Ray Mbayang. Aku sih baru tahu Ray Mbayang tadi. Iya, gue juga. Ya, tapi kan mereka udah pernah ketemu. Nggak, pas nikah gue juga baru tahu. Iya, tapi kan mereka udah pernah ketemu, jadi bukan yang benar-benar baru ketemu terus langsung nikah gitu. Sebenarnya kan pasti udah tahu dari teman ke teman. Cuman banyaknya itu sekarang tuh trennya jadinya orang tuh pengen nikah kayak 3 kali ketemu nggak apa-apa deh, yang penting nikah gitu. Ini menurut gue ya. Ini menurut pendapat gua. Kalau misalnya orang sampai mau nikah 3 hari cepat, ya sorry to say buat orang yang nikahnya terlalu cepat, ya mereka kayak mungkin pertama dipaksa orang sekitar, mungkin orang tua, atau udah merasa nggak laku lagi, jadi takut semakin lama semakin umur, kan selalu itu yang jadi perkataan. Oh ya, there's something gitu ya, ada sesuatu di baliknya yang mengikuti sebenarnya. Iya, jadi ya udahlah mau nggak mau gua dikawinin aja, atau begitu ada orang yang datang sama dia mungkin secara materi banyak duit mungkin ya gitu. Tapi memang sih aku juga, karena yang aku khawatirkan itu justru karena mereka pasangan muda yang diidolakan sama banyak orang tuh jadi ngikutin caranya kayak gitu. Dengan asumsi Ray juga sama Dinda 3 kali ketemu mau nikah. Nah tapi masalahnya kita tuh kan nggak di dunia hiburan dan tidak punya, kasarnya nggak punya duit untuk sampai melacak kayak gitu kan. Jadi banyak kasusnya tuh justru 3 kali pertemuan nikah, begitu nikah ternyata udah nikah si suaminya, dia udah jadi istri kedua. Banyak gitu kasus-kasus negatif yang kayak gitu, walaupun memang banyak kasus-kasus yang positifnya sih. Cuman kalau menurut aku harus diingat lagi gitu bahwa hidup ini tuh nggak seindah Instagram. Nah karena gini, menurut gua ya, ini setiap orang punya pendapat beda-beda mungkin. Tapi menurut pendapat gua, ini gua sejalan sama kalimat yang selalu ngomong gini. Di komen itu juga banyak yang bilang gini. Ngerti nggak sih maksud kata-kata gua yang tadi? Gua bingung cara menjelaskannya, bahwa si orang ini ngomong, ya udahlah 10-20 tahun aja banyak yang cerai. Emang kenapa kalau lu cuma 3 hari? Iya. Itu kenalan? justru kalimat. Kan itu kalimat yang kita pakai kalau tujuannya lu Jangan kalau mau nikah pacaran dulu. Itu kan dipakai untuk kalimat itu, tapi seorang ini dipakai untuk kalimat orang yang nikahnya cepat. Jadi nggak apa-apa loh 10-20 tahun aja banyak yang cerai, jadi nggak apa-apa lu. Justru menurut gua ya orang yang 10-20 tahun nikah aja bisa cerai karena saling mengenal. Kita kan juga nggak tahu permasalahannya apa nih yang 10-20 tahun ini kan. Tapi gua lebih ke ibaratnya gini loh. Kan menikah itu buat gua adalah kita berarti seumur hidup akan menghabiskan waktu sama orang itu, benar? Iya.
Iya nggak sih? Berarti kamu gitu ya sama aku? Gak dong. Oh, so sweet. Ya, kita kan akan ngabisin waktu Ya, seumur hidup. enggak. Iya, Ya, seumur hidup sama orang itu. Nah, berarti kita harus untuk menjalani seumur hidup, berarti kan kita harus, walaupun dibalik banyak perbedaan kan selalu ada kata-kata gini kan, saya menikah sama kamu, kita cocok karena adanya perbedaan. Tapi dibalik perbedaan, masa nggak ada sama sekali kesamaan sih? Iya, iya. Jadi setidaknya tuh gini, kita harus menemukan hal yang memang satu alur gitu ya sama pasangan. Iya, satu itu. Terus kita juga harus gini loh, karena kadang-kadang bahkan bisa kejadian gini, kita sama-sama mempunyai sebuah kesamaan walaupun banyak perbedaan. Tapi kan sepanjang perjalanan kita kan akan bertumbuh nih. Kita mungkin suka sesuatu, bertumbuh tuh dalam artian kita sebagai pribadi akan mungkin lebih baik, lebih dewasa. Nah, sebagai pasangan ini kita akan bertumbuh bareng nggak? Nah, ya itu juga penting sih, bertumbuh sebagai pasangan ya. Jadi kita menjadi lebih baik apakah dia bisa ngimbangin atau enggak. Karena memang yang bahkan ada yang aku lihat, ada yang komen tuh gini loh, kita tunggu aja kapan cerainya. Gitu. Karena memang sebelumnya kalau kita ingat-ingat lagi sempat ada kasus pernikahan juga yang ta'aruf dengan dua mempelai yang masih muda-muda, nggak berapa lama mereka udah cerai. Dan itu tuh sempat menjadi pernikahan impian dan couple goals untuk banyak orang. Aku nggak bilang kayak wah ini pasti, nggak, cuman sedikit reminders aja. Karena menurut aku sekarang tuh anak muda fokusnya sama nikah gitu, bukan bikin sesuatu, bukan karya, enggak kayak gitu. Ada kecenderungan ke arah situ gitu. Ya sih, karena ya itu kalau menurut gua penting banget kita mengenal pasangan kita. Ya itu tadi gua baca juga ya, dan ini juga mungkin benar juga, kalau nggak usah gitu ya, kita keluarga saudara aja yang udah lama tinggal bareng bisa aja berantem. Dan bisa nggak cocok. Bisa nggak cocok. Bahkan sama orang tua yang justru mendidik kita aja, kita bisa nggak cocok. Apalagi kita ketemu orang yang, misalnya kita nikah di umur 21 tahun misalnya, berarti selama 21 tahun kita ketemu orang yang totally nggak pernah bareng. Dia dibesarkan dengan cara yang berbeda dengan cara dibesarkan kita, di sekolah yang mungkin berbeda sebelumnya, dengan pendidikan yang beda. Terus kita harus menyamakan visi dan misi bareng-bareng dalam satu hubungan keluarga, satu rumah, ketemu setiap hari, satu tempat tidur bareng, kebayang nggak? Iya sih, benar. Menyatukan satu kepala. Iya. Di dalam satu rumah tuh kan dua kepala. Karena yang paling susah itu bukan pas baru nikahnya sih. Biasanya setelah jalan 2 tahun, setelah jalan 3 tahun, nah itu baru akan ada perubahan. Nanti misalnya, nggak usah gitu ya, proses gini. Kita waktu zaman pacaran aja. Pacaran tahun pertama pasti beda. Di pacaran tahun kelima pasti beda. Ya. Begitu tahun kelima terus kita menikah, itu beda lagi. Beda banget karena satu ranjang, satu rumah, ketemu setiap hari. Nanti begitu punya anak mungkin beda lagi. Iya, benar-benar. Jadi memang tidak sesimpel itu ya sebenarnya. Dan memang ya walaupun ya harus digarisbawahi tidak semua kasus kayak gitu ya. Ya, emang gak semua. Ada juga, tapi banyaknya memang jadi hitungannya gini. Ini beberapa orang yang aku kenal cepat-cepat nikah, endingnya kurang bagus tuh segini gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang aku kenal nikahnya cepat, endingnya nggak bagus. Endingnya bagus tuh segini. Jadi memang lebih banyak yang nggak bagusnya. Kalau ini dari pengalaman aku, orang yang aku kenal. Ya mungkin di luar kita nggak tahu ya. Kita di luar nggak tahu. Atau bahkan kalian termasuk yang baru kenal terus nikah terus happily ever after, it's good for you gitu. Dan semoga bisa langgeng selama-lamanya. Cuman untuk yang kayak baru kenal gitu, atau misalnya baru berpikir menikah atau pengen nikah, nggak apa-apa kenal 3 kali juga asal nikah, itu kayak sesuatu yang harus dipikirkan lagi sih menurut aku. Terus masalah tentang si dia yang nggak bisa masak itu gimana? Kamu dong yang harusnya menjawab. Ya, kamu sebagai suami yang punya istri tidak. Tapi aku bisa masak Indomie guys. Kalau gua sih nggak masalah ya, karena kalau gua lebih seneng diperhatiin, bukan soal tentang makanan, lebih diperhatiin apa ya kalau gue? Kalau gue gimana? Ngobrol kalau kamu. Iya, gue sih lebih banyak suka ngobrol bareng berdua dibandingin. Gue nggak terlalu mentingin lah, jadi Ari nggak bisa masak nggak masalah, nggak nyuci di rumah juga nggak terlalu masalah.
Karena sebenarnya kalau kita ya sebelum nikah udah membahas, aku udah bilang untuk urusan masak tuh jangan masak yang simple doang mah bisa gitu, tapi tidak yang harus bikin makanan bla bla bla, nggak gitu. Ya gua kan bukan tipikal orang yang kalau misalnya lagi pergi terus di rumah, kan ada nih orang yang kalau misalnya suaminya pulang ke rumah mungkin istrinya harus menyediakan masakan di rumah. Kalau gua nggak gitu sih, gua nggak masalah, Ari nggak masak. Dia makan apa aja jadi. Dari sebelum kita nikah ya, pada saat lu ngomong seperti itu, gue memang dari awal kan nggak pernah. Lu kalau nikah harus masak ya, harus ini ya, nggak pernah jadi concern gua. Nyuci baju, beberes rumah juga nggak pernah menjadi kewajiban. Jadi kalau misalnya permasalahannya karena di saat dia tidak bisa memasak ini ada dua kubu ya. Ada kubu yang apaan sih gini-gini, tapi ada juga yang bilang ih banget nggak bisa masak nasi gitu. Mungkin yang banget nggak bisa masak nasi, yang nggak bisa masak. Jadi mereka berharap nanti kalau aku punya suami, aku nggak usah masak. Aku akan mencari suami yang membiarkan aku tidak bisa masak gitu. Jadi semua orang tuh bilangnya ih banget. Nah coba mending kalau lu pribadi ya, mending menurut lu sendiri, andai ini benar ya, kita kan nggak tahu apa yang ditampilin di sosial medianya benar apa enggak nih dia masak, nggak bisa apa enggak. Kalau sampai nggak bisa masak Indomie, ketika lu ngebaca dan ngelihat nggak bisa masak Indomie, lu pemikirannya apa? Pertama kali terbesit di otak. Ini orang hidupnya sehat banget, nggak pernah bikin Indomie. Yang terbesit di lu itu? Iya terbesit. Aku maksudnya gini loh, Indomie tuh kayak kamu haus minumnya air putih gitu. Tapi kalau lapar itu kehidupan. Itu tuh kayak Itu kehidupan lu kali. Enggak, guys, aku mau nanya sama kalian ya, siapa yang nggak suka makan Indomie? Nggak ada, Bet, kecuali si Woncoy aja suka ya? Iya. Apa iklannya? Pedas. Indomie pedas. Indomie pedas. Kamu doang kayaknya yang nggak suka Indomie. Ya dulu kan suka. Tuh kan, kamu aja suka. Iya, sekarang nggak. Jadi begitu dia bilang nggak bisa masak mie instan, mikir, wah gila ini sehat banget apa ya, nggak pernah makan mie instan. Begitu gua lihat ada berita tentang ini orang nggak mau makan, waduh, so sweet gitu cowoknya. So sweet sih, karena aku juga nggak pernah masak, jadi menurut aku dia tuh so sweet. Karena bahkan di saat kita bikin. Tapi cowoknya yang masak, gua kan nggak masak. Ya tapi kan lo go food, jadi iya. masalah terselesaikan. Jadi sebenarnya di video ini tuh bukan tentang apa yang dilakukan Dinda Hau itu salah, tapi lebih ke pendapat kita ya sebenarnya. Dan bahwa ingin mengingatkan aja bahwa hidup itu tidak seindah postingan Instagram. Kita kan nggak tahu. Mungkin kita harus mencanangkan juga nih kayaknya buat semua orang karena menurut gue penting banget menikah itu kita mengenali pasangan. Karena banyak nih, ya kita nikah. Kalau kalian baca berita nih banyak yang menikah, nggak taunya kalau di berita tuh tentara gadungan. Iya itu atau banyak punya banget. Istri lagi di belakang. Itu banyak banget. Ya bukan berarti menyalahkan si sistem pernikahan kalian langsung ketemu nikah, nggak apa-apa. Tapi setidaknya tahulah bibit-bebet penting kayaknya ya, arti bibit-bebet bobot. Atau at least gini, misal ya 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama ketemu, pertemuan kedua kalian temuin semua keluarga besarnya, tanya apakah dia sudah menikah. Tunggu dulu, kayak film, ada yang nonton nggak film Love for Sale? Iya. Ketemu sama bapaknya loh, si cewek bapaknya. Ketemu. Yang dari aplikasi kan si cewek, dia bawa ketemu sama bapaknya. Ternyata bapaknya aja palsu. Ya itu. Ayo. Itu mah takdir Atupi, maksudnya dari. Ya bukan loh, maksudnya kan itulah gunanya pacaran gitu. Pacaran maksud gua pacaran itu lu biasanya gini, insting sebagai seseorang pasti ada sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita nggak percaya sama insting kita. Kalau kita sering pacaran beberapa kali. Kamu sering pacaran? Hah? Masih. Enggak jadi. Hah? Kamu sering. Terus ya. Jadi gimana nih? Lanjut nggak? Bingung nih. Ya gitu, perlu pacaran untuk kita kenal sifatnya, karakternya sesuai nggak sama kita. Kita punya minat yang sama nggak? Lu masa mau ngabisin waktu 50-60 tahun? Taruh lah ya kalau Tuhan masih kasih sampai 50 tahun misalnya bareng-bareng. Masa sih lu mau ngabisin waktu sama orang yang ketika lu ngobrol aja nggak nyambung gitu? Tapi memang iya sih, karena nggak usah nikah ya. Aku setelah mengalami berbagai macam hobi dan berbagai macam jalan kehidupan ya, nggak usah nikah, temen aja. Di setiap orang itu ya pasti ketemu orang aneh.
Iya, orang yang nggak Sebagai cocok lah, teman mungkin nggak gitu. aneh, Iya, tapi iya. nggak cocok sama kita. Yang Nggak aneh kayak- kan nggak aneh, Iya, lah. kayak- Tapi nggak cocok sama kita lah. Ya nggak cocok sama kita, tapi ketahuannya tuh nggak dari pertama. Iya, kali. bahkan ada awal-awal kita deket, nggak taunya ada suatu kejadian momen di mana nggak cocok, itu aja maksudnya bisa kejadian. Butuh waktu kan. Butuh waktu. Bukan berarti ketika kita ketemu pasangan, misalnya kan ada orang yang "Ya udahlah lama, gua akan nyarinya, gua kenalin dulu." Tapi kelamaan juga kan nggak bagus juga. Jadi use your instinct sebenarnya, jangan karena. Tapi kenali dulu lah gitu. Iya, at least kenalin dulu dan gunakan insting dan logika. Kalau misalnya kaliannya udah keburu cinta mati gitu, pergunakan teman-teman kalian sebagai logikanya biasanya. Dan memang penting banget sih menurut aku mengenal. Karena jujur kalau menurut aku kalau sampai yang benar-benar kilat banget itu dan kayak Untung-untungan berarti kalau kilat kan sebenarnya 50-50%. 50-50. Bukan artinya wah bakal sial nih gitu. Enggak, gitu. 50-50. Tapi kalau bicara soal nggak tahu fakta, nggak tahu yang soal yang kita sering dengar ceritanya, kalau yang ketemunya kayak gitu ada yang berhasil, tapi kebanyakan kayaknya Iya, enggak. iya. Karena hal-halnya tuh justru sepele. Hal yang dia suka ternyata aku nggak suka, hal yang aku suka ternyata dia nggak suka. Bahkan sampai detik ini pun banyak gitu hal yang aku suka dia nggak suka. Hal yang dia suka aku nggak suka. Contoh aku suka banget nasi padang. Sampai detik ini dia nggak suka nasi padang. Sebel aku tuh. Yang kamu suka aku nggak suka apa? Nasi padang gua enggak. Enggak, yang kamu suka aku nggak suka. Ya kayak game, gua suka lu nggak suka. Ari tuh sampai nggak pernah dalam hidupnya gue lihat bareng gitu Ari terus ngeliat main game gitu, gak pernah. Main game handphone aja Candy Crush lah itu juga kayaknya. Enggak pernah. Enggak, iya. Kan main game. Di HP aku zaman BB aku nggak pernah download game. Iya. Terakhir aku Main cacing aja enggak berarti lo. enggak. Aku terakhir main game Cacing kan pernah kan? SD. Masa main cacing enggak, cacingan enggak? Ya. Aku terakhir main game itu game ular yang ada di Nokia dulu. Ya cacing. Oh itu cacing. Cacing. Itu ular. Ya kita sebutnya cacing. Karena kayak cacing kecil. Kalau ular mah kobra dong. Itu ular disebutnya kok zaman dulu mah. Worm kan? Worm kan cacing. Iya gitu kok. Snake. Snake. Ya ada worm juga. Ya Game aku worm. nggak tahu, aku mainnya Snake. Ya gua aja kan yang salah ya. Ya gitu. Jadi memang perlu banget. Jadi jangan sampai memutuskan untuk menikah atau enggak gara-gara disuruh, gara-gara teman-teman udah pada nikah. Aku nemuin quotes yang tepat itu waktu itu sampai bilang menikahlah di saat kalian menemukan orang yang tepat, bukan karena sudah waktunya. Betul. Ya intinya gitulah. Jadi lebih baik kita mengenali apa yang akan kita hadapi dibandingin kita buta sama sekali dengan keadaan yang akan kita hadapi gitu. Setidaknya kalau kenal kan kita udah tahu nih sifat pasangan kita keras, kita udah terbiasa menghadapi sifat yang kayak gitu. Dan kalau menurut aku sih kalau urusannya cuman nggak bisa masak Indomie dan nasi doang, bisa GoFood sekarang tuh. Ya duitnya harus ada. Ya kan duitnya ada di Indahau. Coba Dinda ya konfirmasi. Gimana? Nggak masak Indomie tuh? Tolong Nah, Dinda. ini kan terjadi perdebatan nih. Kalau kita kan mungkin dari kalian dengar kayaknya lebih memilih pacaran dulu. Siapa tahu nih di antara kalian yang nonton, kalian termasuk orang yang baru kenalan seminggu langsung nikah. Kalian tulis dong di kolom komentar pengalaman kalian gimana. Mau share? Enggak kok, ternyata itu tuh indah. Boleh, nggak apa-apa, share aja. Jadi bisa mendapatkan cerita dari dua sisi gitu. Karena memang aku bikin niatnya membahas ini juga nggak terlalu berat-berat banget, cuma pengen share pendapat dan pengen bikin video yang membuat kalian nge-share gitu ya, Pit. Ya, tulislah suduknya sama orang-orang di ini. Suduknya tulis di komen. Suka dukanya. Suka dukanya suduknya tulis. Kirain nasi uduk. Lapar, Pi. Suduk ya. Suduk gimana yang buat udah nikah lama, yang pas kenalannya bentar, suduknya ditulis. Ya gitu. Atau misalnya ada juga yang pacaran nggak Dipaksa orang tua, dijodohin. Iya, dijodohin. Whatever, pokoknya apapun kalian boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu nih ada yang lagi mau nikah galau, ada yang belum nikah galau. Kita sharing aja di video ini.
Oke, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Jiklisius dan Napit Polo. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!